Assalamualaikum Mbak Rizka, selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu gimana nih kabar Mbak Rizka hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Dila gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya, Mbak sekarang ini lagi ada kesibukan apa ya Mbak Rizka? Saya sibuk kuliah sih palingan Bu. Oh iya, kuliahnya masih belajar dari rumah ya Mbak Rizka? Iya nih masih kuliah online nih. Udah 2 tahun kuliah online. Udah lumayan lama juga ya, belajar di rumah aja gitu ya. Iya. Kalau Ibu boleh tahu nih, gimana sih perasaannya selama daring ini dan apa saja sih yang dilakukan selama daring ini? Perasaan saat kuliah dari ini eh, kurang, kalau menurut saya pribadi ya kurang efektif ya Bu Dila ya, karena kalau misalkan apa ya, sekolah offline tuh kayak kerasa banget lah gitu kalau kita lagi kuliah gitu. Tapi kalau online ini kayak sedikit, kadang sedikit malas gitu. Hmm, ya gitu sih Bu. Tapi ya semuanya juga kan ada benefitnya ya. Kayak misalkan dari kuliah online ini saya bisa sambil belajar hal lain seperti belajar bisnis kecil-kecilan gitu. Jadi kayak lebih ada waktu gitu untuk melakukan aktivitas yang lain gitu, Bu. Oh, jadi di sini Mbak Rizka selain kuliah, Mbak Rizka juga membuka usaha-usaha kecil gitu. Iya nih, saya jualan make up nih, Bu. Tapi ke temen-temen doang sih. Alhamdulillah Mbak ya, ada waktu senggangnya tergunakan dengan bermanfaat. Iya, Bu. Eh, Oke, baik. Kita akan menjurus ke yang lebih inti lagi ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di chat WA nih yang kemarin, bahwasanya itu Mbak Rizka kan ingin melakukan konseling individu untuk hari ini. Benar begitu ya Mbak Rizka ya? Iya, Bu Dila. Oke, baik. Kalau Ibu boleh tahu, Mbak Rizka ini sebelumnya udah pernah melakukan individu, apa sih, konseling individu, baik itu secara daring atau maupun tatap muka secara langsung tidak ya, Bu? Mbak. eh belum sih, Bu. Ini baru pertama kalinya saya melakukan konseling. Oke, baik. Karena di sini Mbak Rizka baru pertama kali, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih konseling itu ya. Iya, Bu. Boleh. Jadi, konseling di sini adalah proses memberikan bantuan dengan cara wawancara dalam konseling. Juga ada namanya konseling individual. Jadi, konseling individual adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan face to face atau tatap muka antara konselor dan konseling yaitu saya sendiri dan konseling yaitu Bariska kan. Nah, Iya, Bu. dalam konseling juga ada asas-asas yang disepakati bersama. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di sini saya apa sih Mbak Rizka bisa menceritakan semua yang Mbak Rizka ingin ceritakan kepada saya dan insya Allah dengan itu saya akan menjaga kerahasiaan Mbak Rizka ya karena di sini juga saya sudah punya janji apa sih asas kebekaan atau kepsikologan gitu. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Mbak Rizka bisa terbuka, bisa lebih terbuka lagi dengan saya menceritakan itu ya Mbak ya. Terus asas kesukarelaan. Selanjutnya keputusan berada di tangan klien. Nah, jadi walaupun keputusan itu tetap berada di tangan Bariska. Di sini saya hanya membantu Bariska menemukan alternatif-alternatif solusinya. Nah, dalam konseling ini nantinya hanya Bariska dan Ibu saja gitu yang mengetahui pembicaraan gitu.
Baik Bu. Jadi apapun keputusannya ya tergantung kepada saya gitu ya Bu ya. Ya, benar. Eh, karena di sini saya cuma hanya membantu Mbak Mbak Rizka untuk menemukan menemukan solusi-solusinya. Namun keputusan-keputusan itu nanti kembali lagi ke Mbak Rizka sendiri. Baik Bu Dila. Kalau Ibu boleh tahu nih, kira-kira hal apa ya yang ingin Mbak Rizka ceritakan kepada Ibu? Hmm, jadi ini tuh hal hal lama gitu loh, kayak masalah lampau, cuman kayak sekarang itu masih kayak terasa gitu, masih apa ya, masih kalau keinget-inget tuh masih kerasa sedih aja gitu. Kalau boleh tahu, apa ya Mbak itu? Em, Ya, jadi saya tuh waktu waktu SMA itu sering mendapatkan ejekan gitu Bu dari teman-teman. eh Kayak wah, kalau bahasa sekarang kan kayak dibully lah gitu ya. Walaupun nggak sama semua teman, mungkin jadi kayak ada beberapa teman yang mereka itu eh suka ngebully saya gitu. Karena saya itu tidak bisa mengikuti pergaulannya mereka. Jadi apa ya? Jadi kayak saya tuh waktu SMA itu kayak merasa tertekan gitu sekolah itu. Oh, oke, baik. Jadi permasalahannya di sini tuh Mbak Rizka merasa tertekan oleh lingkungan pertemanan pada saat SMA itu gitu ya. Iya, Bu. Eh, oke, baik. Oke, baik. Kalau Ibu boleh tahu, perasaan itu muncul awalnya itu saat kapan gitu ya, Mbak Rizka? Ya, perasaan awal muncul itu ya saat itu, saat kan awal-awal nih ya kayak yang mereka ngejek aku biasa aja nih. Tapi karena sering, karena jadi kayak kalau aku diem pun kayak misalkan ada yang ngejek aku nih, ada yang ngebully aku diem nih. Itu awal-awalnya biasa aja, tapi lama-kelamaan karena merekanya sering gitu. Ya aku tuh ngerasanya kayak yang, kok aku gini banget gitu. Kok ada ya yang jahat sama aku. Jadi kayak awal mulanya ya itu karena merekanya sering gitu ngelakuinnya, jadi aku ngerasanya nggak nyaman gitu. Kalau sekali dua kali saya it's okay ya, mungkin kayak yang mereka bercanda-bercanda, tapi kayak ya kalau keseringan tuh kayak aku nganggapnya kayak ini tuh intimidasi lah gitu dari teman gitu. Berarti posisi Mbak Rizka waktu itu hanya diam saja waktu saat dilakukan yang kayak itu yang Mbak ceritakan barusan tadi. Iya Bu, karena eh, saya tuh takut gitu sama mereka. Karena kan mereka tuh kan segeng gitu kan, si geng. Jadi kayak aku aja tuh punya teman dekat tuh cuma 2 orang gitu kan, yang teman dekat benar-benar teman dekat aku. Nah kalau mereka kan segeng, dan itu juga gengnya itu sama kakak kelas juga gitu. Kan saat itu tuh saat pembulian itu aku waktu kelas 2 SMA nih. Nah yang ngebully aku tuh memang segeng gitu. Jadi ada anak kelas aku, terus ada kakak kelasnya juga, dan kalau nggak salah beranggotakan 9 orang gitu. Jadi aku ya takut lah kalau ngelawan mereka, ya udah aku diem aja gitu, Bu. Baik, baik. Berat, kalau Ibu boleh tahu lagi, apakah permasalahan yang Mbak Rizka alami ini sangat mengganggu Mbak Rizka sehingga ke aspek pembelajaran ataupun aspek lingkungan sosial itu mengganggu Mbak Rizka? Sangat-sangat mengganggu. Jadi kayak kalau dalam sekolah nih, kayak yang bener-bener males gitu ke sekolah. Ya harusnya kan sekolah itu membuat kita nyaman ya. Kita belajar dengan nyaman, dengan tenang. Tapi ini aku kayak yang merasa malas gitu kalau misalkan mau sekolah, kayak yang "Ih, sekolah nggak ya, nanti mereka tuh ngelakuin hal apa ya ke aku," gitu. Kayak ada pikiran-pikiran yang bukannya fokus ke sekolah, malah mikirin mereka tuh bakalan jahat gak hari ini ke aku gitu Bu. Eh,
Oh, jadi Mbak Rizka di sini itu apa sih jadi kayak ngerasa males juga gitu ya ke sekolah. Tapi Mbak Rizka di sini masih Iya, masih suka berangkat ke sekolah, masih mau apa sih melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa gitu. iya masih. Tapi ya itu eh, ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan gitu. Kalau mau berangkat sekolah, terus juga kayak akunya juga ngerasa apa ya insecure gitu, ngerasa insecure sama teman-teman aku yang lain gitu. Kayak kok aku doang sih yang diginiin gitu. Terus juga ya apa ya kayak ya mengganggu lah hal itu tuh Bu. Jadi yang buat saya pusing, yang buat saya stres tuh sekarang tuh ya masalah itu, masalah kayak teman-teman saya itu yang suka ngejekin saya gitu. Mungkin mereka bilang itu bercanda ya katanya, tapi saya rasa itu tuh bukan bercanda kalau keseringan, tapi memang itu tuh ya pembulian kalau menurut saya Bu. Oke, baik. Sekarang kan Mbak Rizka ini udah tidak maksudnya sudah lewat dari itu gitu ya, udah tidak bersekolah lagi di sekolah itu mungkin. Apakah Iya, apakah hal itu masih menjadi kayak bayang-bayangan kayak menjadi rasa takut dari Mbak Rizka sendiri? iya. Jadi ya walaupun saya udah nggak sekolah di itu lagi, di SMA lagi, jadi kayak kan sekarang saya udah kuliah nih ya Bu ya. eh Rasa takut tuh masih ada gitu, rasa khawatir. Apalagi kan sekarang saya sekolahnya online gitu ya. Jadi saya belum bertemu teman-teman saya nih yang apa sih, kayak tatap muka langsung gitu. Nah, aku takutnya tuh khawatirnya kalau misalkan sekolahnya udah offline gitu. Nah, aku khawatir dan aku tuh takut kalau hal yang waktu SMA terjadi itu akan terjadi lagi saat aku di bangku kuliah gitu. Kalau sekarang itu kan belum terasa ya, belum kayak ya maksudnya karena belum tatap muka gitu, masih daring. Jadi kayak ya aku masih nggak apa ya, masih belum tahu gitu teman-teman yang baik sama aku tuh yang mana, yang bakal jahat sama aku tuh yang mana. Tapi ya rasa takut itu ada gitu. Tak ada takutnya tuh ya takut terulang lagi hal yang aku nggak senangin waktu SMA tuh takut terulang lagi saat aku di bangku kuliah gitu, Bu. Oke, baik. Nah, jadi Mbak Rizka ini merasa bahwa Mbak Rizka ini merasa takut dan cemas akan hal-hal yang bully akan terjadi di apa sih di saat kuliah tatap muka berlangsung gitu. Iya, Bu, karena kan saya belum tahu tuh ya, Bu ya, sifat-sifat teman-teman saya di perkuliahan, sifat aslinya gitu kan. Kita hanya mengenal lewat WhatsApp aja gitu ya, lewat online aja gitu, Bu. Jadi saya ada rasa cemas, ada rasa khawatir gitu. Takutnya masa-masa pembulian waktu SMA itu terjadi lagi saat saya duduk di bangku kuliah gitu, Bu. Oke, baik. Eh berarti berarti rasa ketakutan itu sampai sekarang pun masih ada ya, masih belum bisa dihilangkan atau kayak dilupakan gitu ya, karena itu mungkin bisa menjadi kayak ke trauma dari diri Bariska sendiri bukan ya? Kalau trauma sih enggak ya kalau menurut saya, tapi kayak ya rasa takut tuh ada gitu. Karena kalau trauma tuh kayak merasa ketakutan berlebihan, tapi kalau ini tuh kayak ya takut takut aja gitu Bu. Kayak gimana ya kalau misalkan dilakukan kayak hal seperti itu lagi gitu. eh dan juga kayak yang takutnya ya nggak takut seperti trauma gitu sih Bu. Jadi kayak yang takut biasa aja, cuman saya tuh ya kepikiran aja gitu. Ya kepikiran kalau misalnya dilakukan seperti itu lagi. Oke, baik. Eh, Kalau boleh tahu nih, sebelumnya Mbak Rizka pernah menceritakan hal-hal yang kayak gini ke teman-teman Mbak Rizka atau ke orang tua Mbak Rizka gitu nggak ya? Atau baru ini pertama membuka
apa sih menceritakan gitu. Kalau ke cerita-cerita hal ini ke teman sih enggak ya, Bu, karena ya gengsi juga gitu, Bu. Dan juga saya memang orangnya tuh sedikit tertutup gitu, susah susah cerita gitu sama orang-orang ya. Kalau sama temen tuh ya paling cerita-cerita cowok atau menceritakan hal-hal lain gitu. Kalau misalkan tentang hal ini tuh saya nggak pernah sih cerita-cerita. Kalau saya pernah dibully ke teman-teman nggak pernah. Kecuali memang kalau sama temen SMA waktu dulu tuh eh, ya sering ngeluh aja gitu. Sering ya sih. Pernah cerita waktu SMA ke teman, ya ngeluh aja gitu ke temen aku gitu. Dan apa ya? Dan nggak sering juga sih. Waktu dulu juga apa namanya kayak ngeluh ke temen itu jarang. Kalau sekarang tuh cerita-cerita juga ya jarang juga gitu. Kalau ke orang tua juga nggak pernah cerita tentang hal ini ke orang tua karena ya saya takut ini tuh jadi masalah karena kan orang tua kan sensitif ya. Kalau misalnya anaknya diperlakukan jelek sama orang lain ya pasti orang tua kita akan membela kita gitu dan takutnya orang tua saya merasa tidak enak, merasa apa ya kayak gak suka kalau anaknya diginiin malahan jadi masalah gitu Bu. Takutnya orang tua saya tuh malah ke sekolah. Waktu dulu tuh saya mikirnya gitu, takutnya orang tua saya datang ke sekolah, datang ke kelas sekolah bilang kalau misalkan anaknya itu dibully gini gini gini. Saya mikirin kayak hal itu, ya udahlah saya pendam aja gitu daripada jadi masalah yang lebih besar lagi gitu Bu. Oke, apakah Mbak Rizka saat ini gitu ya mengingat-mengingat hal-hal yang lalu gitu merasa kayak sakit hati atau apa gitu? Kalau keinget hal dulu-dulu waktu SMA yang saya dibully itu ya Bu ya, saya merasa ya sedih gitu. Hmm, ya sedih karena padahal aku tuh gak ada masalah apa-apa sama mereka gitu, gak ada kayak yang aku benci sama mereka atau aku melakukan hal yang buruk ke mereka, nggak pernah. Tapi kenapa gitu mereka tuh ngelakuin ini ke saya gitu, Bu. Jadi walaupun itu hal-hal yang lampau, tapi masih kerasa gitu sedihnya sampai sekarang gitu, Bu. Oke, baik. Eh, Berarti meskipun Mbak Rizka udah dilakuin ya sama teman-teman waktu dulu kayak seperti ini gitu ya, semisalnya Mbak Rizka ketemu lagi nih dengan teman-teman Mbak Rizka yang dulu pernah ngebully Mbak Rizka, yang pernah ituin Mbak Rizka, apakah Mbak Rizka akan merasa kayak dendam atau marah atau bagaimana gitu? Ya rasa kesel sih ada ya, tapi kalau rasa kayak dendam atau mau balas dendam itu nggak ada sih. Kayak ya udah kita maafin aja gitu ya. Kayak bukan maafin sih, kayak maafin tuh susah, tapi aku nggak ada rasa untuk balas dendam, tapi kesel tuh ada gitu. Gimana ya caranya ya supaya aku tuh nggak kepikiran hal itu lagi, supaya aku tuh nggak kesel ke mereka gitu. Dan kayak yang kalau aku balas dendam pun aku rasa kayak yang ya sama aja kayak aku tuh seperti mereka gitu. Kayak aku tuh ya sama dengan mereka melakukan hal buruk gitu Bu. Jadi kayak kalau kesel ada dan aku tuh butuh eh maksudnya gini kayak aku tuh gimana sih caranya supaya aku tuh bukan nggak dendam, nggak kesel lagi gitu kalau ngelihat mereka atau apa ya nggak kalau kepikiran hal itu tuh nggak ngerasa sedih lagi gitu. Eh, jadi nih, semisalnya Mbak Rizka kan ketemu lagi, berarti udah nggak ada lagi. Tapi semisalnya mereka meminta maaf dan misal meminta pertolongan kepada Mbak Rizka gitu ya, apakah Mbak Rizka ingin apa sih masih mau menolongnya, terus masih kayak bersikap ya kayak yang teman sewajarnya gitu. Padahal Mbak Rizka tahu sendiri gitu ya kelakuan-kelakuan mereka yang dulu kepada Anda gitu. Kalau saya sendiri sih Bu ya orangnya alhamdulillah sih cepat memaafkan gitu. Tapi ya ya udah maafkan ya kayak memaafkan tapi memang rasa kesel tuh ada gitu. Ketiga sih Bu kayak yang
kadang kalau misalnya mereka misalkan kata ibu tuh suatu saat nanti minta tolong. Kalau mereka minta tolong tuh ya semoga saya akan bantu tapi nggak sampai kayak yang ngebantu yang full. Maksudnya gini kayak misalkan teman saya yang lain yang baik mereka minta bantuan mungkin suatu saat nanti saya akan bantu dengan sepenuh hati tapi kalau misalnya mereka minta bantuan kepada saya yang nggak mau sepenuh hati gitu Bu karena ya rasa kesal itu masih ada gitu. Eh, apakah Mbak Rizka ini jujur berbicara seperti ini gitu? eh Sebenarnya ya Bu ya kayak kan tadi kan Ibu bilang kayak bakal ngebantuin mereka nggak kalau mereka tuh suatu saat saya minta bantuan gitu. Sebenarnya saya juga masih ragu sih Bu kayak gimana ya saya mau maafin tapi masih kesel gitu. Saya juga gak tahu sih ke depannya saya bakal bantuin mereka atau enggak. Saya tuh kayak kadang mau maafin juga mereka tapi kadang kalau saya keinget hal itu tuh kayak masih ngeganjal gitu di hati saya kayak masih ngerasa ngerasa kesel gitu sama mereka gitu Bu. Ya saya juga pokoknya bingung deh Bu kayak saya tuh mau ngebantuin mereka atau enggak gitu kalau misalnya mereka minta bantuan. Kalau mereka misalkan ketemu sama saya tuh mau mau berbuat baik apa enggak gitu Bu. Eh, loh, tadi sebelumnya Mbak Rizka bilang katanya mau bantu, mau ini gitu. Lantas kenapa sekarang misalnya seperti ini gitu ya? Berarti eh, Mbak Rizka masih belum ini gitu ya? Belum terima gitu atau kayak masih ada rasa kesalnya, sakit hatinya gitu ya? Sabar ya Mbak Rizka, saya memahami bagaimana bahwa pasti tidak nyaman rasanya dan tidak mudah juga untuk memaafkan seseorang yang sudah berbuat hal buruk kepada kita. Hmm, makasih ya Bu sudah memahami saya. Ya memang gitu Bu keadaannya kayak kadang saya pengen maafin tapi kadang kalau saya keinget kejadian itu saya tuh masih kesel banget sama mereka itu Bu rasanya. Saya rasa kayak mereka tuh kok jahat banget gitu sama saya gitu Bu. Oke, kalau Ibu boleh nanya lagi nih, apakah sekarang ini masih ada yang suka ngebully Mbak Rizka? Kalau sekarang ini sih saya rasa nggak ada ya Bu ya. Cuman ya itu tadi saya ngomong dari awal ya kalau saya inget mereka inget yang zaman-zaman dulu tuh saya ya masih kesel dan saya masih takut gitu tentang apa ya kayak kejadian itu tuh terulang lagi gitu Bu dan ya saya juga berusaha untuk memaafkan mereka gitu Bu. Gimana ya Bu caranya supaya saya tuh bisa gitu maafin mereka dan menurut Bu Dila ini saya tuh pantas gak sih mereka tuh pantas gak sih buat dimaafin sama saya gitu Bu. Oke, bagus. Berarti meskipun Mbak Rizka ini dibully, disakitin, tapi di sini tuh Mbak Rizka tetap berusaha untuk berbuat baik kepada teman-teman Mbak Rizka, untuk mencoba memaafkan teman-teman Mbak Rizka. Itu tuh bagus sekali Mbak Rizka. Iya Bu saya ya pengennya berusaha gitu buat maafin mereka juga Bu gitu. Cuma saya ya itu masih bingung caranya itu gimana gitu. Sejauh ini yang dapat saya simpulkan bahwa Mbak Rizka ini tuh suka merasa sedih kalau mengingat-mengingat kejadian waktu SMA yang tentang pembulian ini gitu ya. Iya Bu. Terus, Iya Bu, jadi gimana ya caranya supaya saya itu eh nggak apa ya nggak sedih gitu kalau keinget
kejadian waktu dulu waktu saya SMA yang dibully itu, terus juga cara memaafkannya itu gimana gitu, cara kita supaya lebih mudah memaafkan orang lain gitu. Karena kan saya udah berusaha untuk memaafkan tapi kayak masih aja gitu terbesit rasa kesal gitu ke mereka, Bu, ya. Saya mohon nasihat dan bantuannya dari Ibu Dila supaya saya tuh ya bisa apa ya, ya bisa memaafkan dan bisa menerima mereka juga gitu, menerima keadaan gitu. Eh, Baik, di sini tuh kita itu harus gini ya, ada beberapa cara agar kita bisa menerima atau kayak memaafkannya gitu kan, kayak bersikap tenang dan membersihkan hati dengan beribadah. Ya, kita kan sebagai umat muslim gitu kan, berarti kita harus memiliki sikap yang tenang, yang maksudnya tenang ini gak beremosi gitu kan, terus kayak membersihkan hati dengan beribadah. Ya kita doakan aja semoga orang-orang yang seperti itu juga mendapatkan hidayahnya, terbuka hatinya gitu ya. Terus beri waktu untuk diri sendiri. Bukan berarti kita itu menyimpan masalah-masalah ini tuh sendiri gitu ya. Kita juga butuh kayak teman, butuh teman curhat juga gitu ya. Jadi nggak semua masalah itu bisa disimpan sendiri gitu kan. Yes. Menghilangkan rasa benci yang ada dalam diri kamu. Nah, apa sih, Mbak Rizka di sini tuh harus buang tuh rasa benci. Saya benci nih sama dia ini, buang tuh rasa benci itu karena itu tuh nggak baik untuk Mbak Rizka sendiri juga gitu kan. Eh, Terus rasa empati pada orang yang telah menyakiti kamu, ya walaupun orang itu sudah menyakiti kamu, sudah jahat kepada kamu, tapi jangan sampai kita itu hilang rasa empati kita kepada orang itu gitu ya. Kita harus masih punya rasa empati kita, punya rasa kasihan gitu ya. Baik, apakah dari Mariska ada yang ingin diceritakan lagi atau diungkapkan lagi? Saya rasa cukup, Bu. Eh, Sejauh ini gitu ya, setelah Mbak Rizka menceritakan, Mbak Rizka membuka apa sih keluh-keluhnya Mbak Rizka ini, apakah apa yang Mbak Rizka rasakan gitu sejauh ini? Yang saya rasakan ya tenang ya, Bu, ya, kayak bukan tenang sih, kayak lega gitu, plong gitu rasanya kalau udah cerita hal ini. Apalagi kan saya kan nggak pernah nih nyeritain hal ini ke siapa-siapa. Ya palingan ke teman-teman yang emang waktu SMA aja gitu ya, Bu, ya. Dan saya juga makasih nih ke Ibu Dila karena udah mau nasihatin dan nyari apa ya, kayak udah mau dengerin cerita-cerita saya, udah mau ngasih saya nasihat-nasihat yang berguna gitu Bu untuk saya gitu. Dan saya harap Bu Dila juga menyimpan gitu rahasia data keterangan saya ini ya Bu ya. Baik, pastinya. Oke. Eh, Terima kasih juga kepada Mbak Rizka yang telah mempercayai saya, yang telah berminat juga untuk konseling individual kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin mungkin hanya sampai di sini sesi konseling untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kali, di lain waktu juga. Untuk mengakhirinya, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Mbak Rizka yang telah bersedia untuk konseling individual ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali.